adalah kita perkenalan dulu. Mungkin nggak saya tanya satu-satu karena memang 50 agak cukup banyak ya. Nanti habis sama waktu perkenalan saja. Kita lanjut ke aturan dan juga jadwal. Itu akan seperti apa. Lalu juga saya akan memberitahu kira-kira nanti eh, hasil dari pembelajaran kita itu inginnya seperti apa, yang biasa disebut dengan capaian pembelajaran lulusan. Jadi nanti lulusannya tuh pengen seperti apa gitu. Lalu yang selanjutnya ada materi pembelajaran dan juga referensi yang biasa digunakan. Lalu nanti ada pendahuluan dan juga pengertian dan juga cara menentukan sebuah daerah aliran sungai atau daerah tangkapan air. Nah, perkenalan terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Diki Muhammad Fadli. Pendidikan saya asli dari Bandung, kuliahnya ada di Politeknik Negeri Bandung. Saya masuk di 2009, lulus di 2012. Saya adalah konstruksi sipil dulunya. Lalu saya lanjut kuliah di ITS, Institut Teknologi 10 November. Lalu saya lanjut S2-nya di ITB, di mana saya mengambil teknik sipilnya terkait dengan sumber daya air. Nah, pengalaman bekerja, saya bekerja dulu awalnya setelah lulus dari Polban, saya masuk ke Drilling Blasting Group di Pama Persada Nusantara selama 2 tahun. Setelah itu saya kuliah, sampai di kuliah saya menjadi asisten hidrolika di ITB dan juga menjadi dosen responsi di ITENAS. Lalu setelah dari situ saya juga ada kerja di Institut Teknologi Garut sampai akhirnya berlabuh di Politeknik Negeri Bandung. Nah, secara pengalaman di proyek saya banyaknya tentu di bidang keairan. Dari 2017 sampai dengan 2025 ini, alhamdulillah selalu ada yang pastinya terkait dengan keairan. Nah, ini kenapa cuma sampai 2020? Karena agak banyak untuk diupdate-nya ya. Jadi sedikit ceritanya, saya banyak berkecimpungnya di bidang sumber daya air. Nah, ini adalah saya di kala muda. Nah, di kala filternya masih ada, ini kurang lebih saya gitu ya. Nah, sekarang mungkin udah agak berbeda gitu. Nah, itu sedikit perkenalan dari saya. Jadi, saya merupakan dosen baru di Politeknik Negeri Bandung, baru tahun kemarin. Mungkin beberapa dari kalian ada yang sudah tahu ya, karena sudah pernah ketemu. Saya juga sudah berkeluarga, sudah punya 1 anak, dan seterusnya gitu ya. Jadi itu saja perkenalannya. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Nggak ada lah ya, kalau ini mah ya. Oke. Nah, aturannya itu adalah adanya kehadiran di tiap perkuliahan, di mana itu juga menjadi salah satu faktor nanti yang akan dinilai. Dan terus kita diharapkan mengikuti seluruh kegiatan pembelajarannya, disesuaikan tentu, karena kalian di kelas karyawan, nanti kalau misalkan ada yang izin-izin, asalkan bilang itu bisa ya. Jadi nggak usah kagok, nggak usah titip absen dan seterusnya. Cukup bilang kondisinya realnya seperti apa. Ya, misalkan Yasrul misalkan, Yasrul lagi pengecoran Pak malam ini. Nah, itu bilang aja ya. Sehingga saya tahu kondisi terupdate dari kalian gitu. Nah, terkait dengan jadwal, tadi juga, oh sorry satu lagi, nanti ada ujian susulan atau penugasan susulan, itu dipertimbangkan jika ada kasus khusus ya. Jadi beberapa kasus khusus yang mungkin diperbolehkan. Tapi kalau misalkan alasannya tidak masuk akal, itu biasanya tidak ada ujian susulan gitu ya.
Nah, secara jadwal, kita masuk ke jadwal kelas RPL ini. Di mata kuliah ini itu ada 2 kali pertemuan dalam 1 minggu, yaitu Kamis dan juga Jumat. Jamnya sama, kalau kelas A 18.20 sampai dengan jam 8, kelas B jam 20 sampai 21.40. Nah, di pertemuan kita itu semuanya nanti akan digabung ya. Akan digabung jadi cukup sekali saja. Sorry, sayanya yang cukup sekali. Kaliannya cukup di jam 18.20 sampai dengan jam 20. Kenapa dipilihnya jam yang pertama, nggak jam kedua? Karena kalau udah jam kedua, itu jamnya biasanya waktunya untuk istirahat. Untuk teman-teman yang tadi pagi beraktivitas cukup berat, biasanya di jam-jam segitu udah sulit untuk fokus. Sehingga mudah-mudahan di pemilihan jam 18.20 atau 18.30 yang kita tadi sepakati, itu bisa lebih efektif. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ada 2 kali pertemuan? Nah, ternyata kita masuknya adalah 3 SKS. Nah, SKS-nya dibagi, itu menjadi 2 kali teori dan juga 1 kali praktik. Di mana ada BT, ada PT, ada M. BT itu adalah belajar tatap muka, seperti ini, kita lewat Zoom gitu ya. Lalu juga ada penugasan terstruktur, di mana nanti akan diberikan tugas. Kalian nanti diminta untuk mengerjakan dan juga mengumpulkan. Dan untuk yang mandiri ini berarti di luar dari perkuliahan, sehingga kalian bisa belajar mandiri gitu. Sehingga dari waktu itu kurang lebih ada 2 kali 50 ditambah dengan 100 menit gitu untuk yang kita nanti tatap muka gitu sekitar itulah nanti yang kita akan lakukan. Nah, pertanyaannya adalah di kelas lain untuk yang 3 SKS yang dalam 1 minggu itu 2 kali, kira-kira seperti apa? Ada yang boleh cerita? Ada yang mau cerita? Mangga, siapa aja yang ingin bercerita? Atau saya tunjuk? Saya pengennya di kelasnya agak interaktif ya, walaupun kita lewat Zoom, tapi biasanya saya akan bertanya kepada siapapun yang ada di online gitu ya. Coba Teresa Hairunisa ada? Ada, Pak. Oke, gimana Mbak Teresa biasanya? Untuk yang 3 SKS ya, Pak? Atau gimana? Yang 3 SKS, terus ada dalam 1 minggu itu 2 pertemuan, itu biasanya seperti apa? Untuk saya di D3 kemarin, untuk yang 3 SKS itu tidak ada yang 2 pertemuan, Pak. Jadi, masih 1 pertemuan. Tapi kalau untuk sekarang di 3 karena, sore dan malam juga ya, Pak, kalau misalnya di 3 SKS kan langsung itu, panjang, sangat panjang waktunya. Jadi, untuk 2 hari ini menurut saya masih bisa cukup efektif sih. Oke. Ini kalian baru masuk 2 hari ya? Kalau untuk kelas B di hari Selasa karena ada yang digeser, Pak. Oh, ada Selasa yang dan digeser. Ada yang kayak gini juga sama jadwalnya? enggak, buat saat ini belum, ada masih 1 Oh, pertemuan. berarti cuman di RGL ini aja ya yang Ya, ada pertemuan 2 kali dalam 1 minggu ya? ya betul, Pak. Oke. Nah, rencananya saya akan memberikan teori itu kira-kira dimaksimalkan di 1 hari. Lalu selanjutnya akan menjadi asistensi tugas sehingga dalam seminggu itu ada materi full dalam 1 hari gitu ya. Satu lagi kita berbicara terkait dengan tugasnya. Nah, tugasnya tentu nanti tetap menggunakan Zoom untuk penyerahan tugasnya. Sorry, bukan penyerahan, pemberian tugasnya. Lalu juga kalau ada hal-hal yang misalkan dalam tugasnya ingin ditanyakan. Jadi contoh misalkan sekarang di teori saya akan memberikan tugas. Nah, besok kalian sudah mulai mengerjakan.
kira-kira seperti apa pengerjaannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di besok, gitu. Jadi kemungkinan pertemuannya tidak akan terlalu lama untuk yang besok. Sehingga kalian bisa beristirahat lebih cepat, tetapi secara realnya itu kalian mengerjakan tugas bersama. Gitu. Untuk seperti itu, bagaimana? Ada yang keberatan? Kita kontrak perkuliahan dulu ya. Setuju sih Pak, sepertinya efektif. Hmm, Siap mengikuti. oke. Nah, terkait dengan tugasnya itu akan tugas yang terstruktur. Seperti tugas besar, tetapi kita akan bahas week by week, gitu. Jadi nanti tugasnya cuma satu, misalkan contohnya di mata kuliah ini, nanti kita akan mengeluarkan sebuah debit, misalkan. Debit dari suatu pemukiman ataupun pergedungan. Nah, maka nanti hasil akhirnya itu kan membutuhkan beberapa proses tuh, beberapa analisis. Nah, analisis itu nanti dipecah untuk mendapatkan suatu debit. Jadi tiap minggunya nanti akan ada yang dikerjakan dan kita bahas. Harapannya adalah secara tugasnya kalian mengerjakan dan juga mengerti gitu ya. Jadi nanti akan ada tugas di tiap minggunya, tapi hanya satu tugas itu. Nanti juga akan dibagi per kelompok gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Sebelum kita masuk materinya? Izin bertanya Pak, terkait Yuk. bobot atau persentase dari misalnya kehadiran atau UAS, UTS itu bagaimana ya Pak? Nah, terkait pembobotan itu sebenarnya fleksibel. Cuman besarnya nanti, oh ya sorry saya lupa. Saya itu nanti akan ada berdua dengan Bu Iin. Jadi nanti ada Bu Iin dan juga saya yang mengampu, di mana nanti secara overall itu nanti yang ngasih nilai itu dari Bu Iin. Nah, penanggung jawabnya nanti Bu Iin, nanti yang memberikan bobotnya Bu Iin, kurang lebih seperti itu. Tapi secara bobot penilaian apa saja yang dinilai tentu UTS dan UAS itu udah pasti. Lalu untuk tugas juga itu juga sudah pasti dan juga kehadiran. Tetapi besarannya nanti akan kita coba kalkulasikan mana yang paling menguntungkan. Jangan sampai kita udah step di awal, misalkan UTS-nya 30, UAS-nya 50, nggak taunya UTS-nya pada bagus, misalkan rata-rataan kelasnya 70, nggak taunya di UAS-nya kalian rata-ratanya misalkan 40, kan nggak pas ya, nanti tentu akan ada adjustment dari sana, gitu. Jadi untuk berapa besarannya saya belum bisa keluarkan, karena nanti harus ngobrol langsung dengan Bu Iin gitu ya. Bisa dipahami di copy? Siap, baik Pak. Oke. Kita masuk ya ke capaian dari pembelajaran lulusan yang nanti akan dibebankan kepada kalian. Nah, di sini ada 3 CPL atau capaian pembelajaran lulusan, di mana harapannya itu kita mampu mengetahui secara prinsip dasar. Prinsip dasar untuk melakukan perancangan, pelaksanaan, pengawasan, perawatan, hingga perbaikan dan juga operasionalnya. Nanti harus seperti apa. Yang kedua, itu kita nanti mampu mengidentifikasi dan juga menganalisis dan juga menyelesaikan permasalahannya terkait dengan perencanaan dari rekayasa lingkungan gedung gitu ya. Yang terakhir itu kita mampu investigasi, survei, lalu juga interpretasi datanya itu menjadi seperti apa yang nanti akan kita olah gitu. Nah, itu adalah capaian dari lulusan dari mata kuliah ini. Nah, harapannya memang walaupun kita banyaknya di Zoom, tapi kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan langsung tanyakan ya. Jangan nunggu misalkan nunggu sampai beres, udah gitu lupa, taunya nggak ngerti gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi nanti langsung ditanyakan saja
gitu. Sehingga pemahamannya diharapkan bisa minimalnya ya optimum lah ya, gitu. Nggak mungkin semuanya apa yang disampaikan oleh saya ataupun Bu Iin itu bisa diserap tentu, tapi minimalnya konsep dasar, cara perhitungannya itu kalian paham secara utuh, gitu ya. Kalau misalkan nanti ada trik-triknya, ada perhitungan yang jelimet, nggak apa-apa, tapi konsep dasarnya kalian tahu. Nanti akan dijelaskan mana yang menjadi konsep dasarnya, apa yang harus kalian ketahui. Nah, itu nanti akan dijelaskan, gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di materi pembelajarannya, ini ada 13 materi pembelajaran. Cukup banyak, tapi nanti banyak berhubungannya dengan apa yang namanya hidrologi ya. Banyak bersinggungan dengan sumber daya air. Kenapa harus banyak bersinggungan? Nanti akan kita bahas nanti. Nah, di pertemuan pertama kita akan bahas terkait dengan siklus dari hidrologi dan juga pengertian das, lalu juga cara menentukan sebuah das. Das itu apa? Nanti akan kita bahas di belakang. Lalu minggu depan itu kita masuk ke pengolahan data hujan, di mana data hujan yang sudah ada nanti akan kita olah sehingga akan mendapatkan curah hujan rencana yang nanti akan kita analisis lebih jauh lagi. Nanti ada uji probabilitas, ada intensitas curah hujan, sehingga kita bisa mendapatkan yang namanya debit banjir rencana. Nah, harapannya dari 1 sampai 7 itu outputnya adalah kita bisa mengeluarkan sebuah debit. Debit banjirnya itu sebesar apa? Dengan metode apa? Lalu caranya bagaimana? Nah, itu nanti akan kita belajar sampai dengan minggu kelima. Nah, kenapa sampai minggu kelima? Karena di minggu keenamnya nanti sudah masuk Bu Iin. Nanti akan berbicara terkait dengan drainase, berwawasan lingkungan, dan seterusnya. Nah, nanti ketemu saya lagi pada saat minggu ke-14-15 itu terkait dengan aplikasi SWMM atau Storm Water Management Model, di mana kita nanti akan memodelkan sebuah drainase. Drainasenya yang dimodelkan adalah drainase yang akan menjadi tugas besar kalian. Jadi nanti ada tugas besar, dimulai dari pengolahan data hujan dan seterusnya. Gitu. Nah, nanti ini adalah materi pembelajarannya. Untuk referensinya, maka kita menggunakan beberapa dokumen. Ada 1 sampai dengan 6, di mana biasanya orang-orang tuh paling mudah ambilnya di nomor 1. Ada di buku Imade Kamiana, teknik perhitungan dari debit rencana bangunan air. Kenapa yang dipilih itu? Karena biasanya itu sudah ada contohnya, jawabannya itu seperti apa, itu cukup detail, sehingga untuk mengikuti jauh lebih mudah, gitu ya. Walaupun nanti sebenarnya terkait dengan SNI-nya, terkait dengan buku-buku lainnya juga cukup mudah. Jadi secara umum kita bisa menggunakan buku mana saja, tapi terkait dengan rekomendasi, kalau ingin kalian miliki, maka silakan membeli yang namanya Imade Kemania, gitu ya. Nah, ini adalah deskripsi dari mata kuliah kita, rekayasa lingkungan gedung. Jadi ini merupakan mata kuliah yang diberikan kepada program Diploma 4. Tentu RPL ini adalah nantinya keluarannya adalah Diploma 4, Teknik Perawatan dan juga Perbaikan Gedung. Nah, mata kuliah ini nanti akan kita belajar konsep dari hidrologi yang nanti outputnya adalah debit banjir rencana. Lalu kita akan menghubungkan dengan perencanaan saluran air hujan, air limbah dari pemukiman yang berwawasan lingkungan. Nah, kalau dilihat dari sini, maka kita banyaknya belajar mengenai konsep dari hidrologi
yang nanti akan mendapatkan outputnya adalah berapa debitnya. Nah, nanti ketika berbicara perencanaan saluran air, maka nanti kita akan belajar terkait dengan hidrolikanya. Penampang mana sih? Dimensinya harus seberapa? Lalu dimensi dan ukuran sama ya. Lalu kemiringannya harus berapa? Nah, itu yang nanti akan kita lakukan di pertemuan-pertemuan ke depan. Jadi sekali lagi, ini adalah program D4, sehingga nanti kalian diminta untuk menganalisa dari awal sampai dengan akhir. Gitu ya, sampai dengan kira-kira dimensinya berapa. Sampai dengan ke pemodelannya nanti seperti apa. Nah, lalu apa hubungannya antara hidrologi dengan rekayasa lingkungan gedung? Nah, gambar background ini adalah background, kalau kalian kira-kira ini di mana? Ada yang tahu? Ini udah ada kelihatan ya. Ini udah ada kelihatan. Ada nggak nih coretannya sebentar? Oh, sorry. Nah, di sini ya, ini adalah Kiara Arta Park. Nah, jadi ini adalah Kiara Arta Park yang sekarang masih kira-kira gedungnya belum ada, gedungnya belum ada, gedungnya belum ada. Tapi ini sudah mulai masuk pembangunan ya, kalau nggak salah yang di sebelah sini. Nah, nanti itu ke depannya akan menjadi sebuah kawasan, di mana kawasannya eh, banyak gedungnya gitu ya, lalu banyak pemukimannya, banyak ruang terbuka hijaunya. Nah, nanti itu kita bersinggungan atau sangat bersinggungan dengan hidrologi. Kenapa bersinggungan? Karena nanti ada kemungkinan terjadi hujan, lalu terjadi hujan, masa airnya kemana-mana ya. Tentu perlu direncanakan. Nah, ada aturan-aturan yang berlaku di sana. Nah, itu yang nanti akan kita pelajari bersama-sama gitu ya. Oke. Nah, ini adalah hubungannya. Ternyata kita memiliki yang namanya zero delta Q. Q itu adalah debit atau zero runoff, di mana ini adalah sebuah prinsip dari pengendalian air hujan pasca pembangunan. Nah, ini pasca pembangunan, di mana bangunan yang terbangun itu tidak boleh meningkatkan debitnya untuk mengalirkan air hujan ke sistem drainase atau aliran sungai yang dibandingkan ke dalam keadaan alaminya. Nah, kita balik. Nah, di sini dulu itu adalah anggaplah sebuah RTH, ruang terbuka hijau, yang artinya ketika ada hujan, maka air bisa meresap ke sana. Nah, ketika kita sudah punya perencanaan sebuah gedung, sebuah bangunan, sebuah jalan, maka akan memperbesar yang namanya runoff atau air yang mengalirnya itu akan semakin besar. Kalau misalkan dulu, kalau misalkan ini adalah sungai, di sini adalah sungai misalkan ya, dari wilayah ini itu bisa menghasilkan debitnya misalkan 100 misalkan. Nah, setelah terbangun, sehingga air itu menjadi langsung terlimpas, maka menjadi 150 ternyata yang masuk ke sungainya. Nah, ini ternyata tidak dibolehkan oleh pemerintah kita. Nah, harapannya ketika kita membangun, harapannya tetap menjadi 100. Sehingga jangan sampai membebani wilayah sungai ke depannya gitu. Sehingga kita memerlukan rekayasa dari lingkungan di sekitar gedungnya. Nah, untuk itulah kita belajar yang namanya rekayasa lingkungan gedung. Nah, dari sini, sorry, kita hapus dulu ya.
Nah, dari sini ini adalah peraturannya dari pemerintah gitu ya, PP nomor 26 tahun 2008, lalu diperbaharui di PP juga nomor 13 tahun 2017. Nah, semuanya berbicara terkait dengan konsep Delta Key Policy atau Zero Runoff. Nah, ini adalah penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh teman-teman gitu ya. Kira-kira kurang lebih seperti ini, penerapan dari zero runoff. Nah, selanjutnya, kenapa kita harus belajar hidrologi? Tentu ketika berhubungan dengan hujan, maka kita akan berhubungan dengan hidrologi. Di mana hidrologi ini konsep utamanya terkait dengan siklus hidrologi. Kalau kita lihat di sini ada evapotranspirasi, ada evapotranspirasi, ada transpirasi, lalu juga ada perkolasi dan banyak lagi. Nah, menurut buku Ponce, siklus hidrologi adalah sistem transportasi yang berulang di air di muka bumi ini. Sehingga kalau kita lihat siklusnya adalah terjadi penguapan yang diakibatkan oleh matahari. Dari sinar ini misalkan menimbulkan panas, lalu mengakibatkan terjadinya penguapan. Penguapan ini berkumpul menjadi sebuah awan. Nah, awan ini nanti akan berpindah menjadi awan yang berpotensi terjadi hujan. Nah, hujan di sini disebutnya adalah presipitasi. Nah, presipitasi ini tidak melulu berbicara tentang air hujan ya. Ternyata bisa berbicara tentang es gitu ya. Makanya pernah terjadi hujan es gitu ya. Kalau di luar mungkin jadi salju dan seterusnya. Jadi presipitasi ini itu bisa berupa es, bisa berupa salju, dan juga bisa berupa hujan. Nah, karena kita di iklim tropis, maka kita hanya ada yang namanya hujan. Nah, ketika hujan turun, dia akan membanjiri yang namanya atau masuk ke dalam permukaan. Nah, ini disebut dengan runoff. Nah, air yang mengalir di sebuah permukaan akibat hujan itu disebut dengan runoff. Nah, ketika airnya masuk ke dalam sebuah tumbuhan di sini, lalu dia menguap karena adanya matahari, maka disebut dengan transpirasi. Nah, kalau tadi menguapnya itu langsung dari sungai atau dari laut, itu disebut evaporasi. Kalau yang dari tumbuhan disebut dengan transpirasi. Nah, transpirasi ini ketika digabungkan maka menjadi evapotranspirasi. Nah, tadi kita berbicara terkait dengan yang mengalir di sebuah permukaan. Kalau misalkan tanahnya tidak jenuh, maka airnya masuk ke dalam tanah disebut dengan infiltrasi. Nah, infiltrasi masuk semakin dalam nanti yang disebut dengan perkolasi. Sehingga dia akan mengisi yang namanya groundwater. Nah, secara umum, ini adalah siklus dari hidrologinya. Ini adalah secara singkatnya. Tapi kalau secara detail, maka kita akan melihat seperti ini. Nah, di sini cukup detail dari skematik dari hidrologinya, di mana tadi yang kita sebut adalah presipitasi, atau juga ada evapotranspirasi. Nah, ini kurang lebih jabarannya secara konsepnya. Kalau yang tadi secara animasinya, ini secara konsep lebih detailnya. Jadi kalau tadi dari tanah turun ke bawah, ke dalam tanah, itu disebutnya infiltrasi. Gitu. Masuk ke dalam lagi namanya perkolasi. Nah, semuanya untuk yang surface runoff atau bagian limpasan itu akan menuju sebuah saluran. Dari salurannya saluran drainase nanti ke drainase utama, dari drainase utama nanti ke sungai,
maka masuknya ke dalam sini. Yang nanti ujungnya itu masuk ke dalam lautan, gitu ya. Secara umum ini adalah apa namanya? Pengertian-pengertian dari masing-masing apa namanya definisi. Ada presipitasi, evapotranspirasi, lalu ada intersepsi, runoff dan seterusnya. Ya, ini yang harus kita coba tahu konsepnya secara siklusnya saja. Nah, nanti kita tahu apa yang paling berpengaruh dari mata kuliah ini. Oh, ternyata nanti yang berpengaruh adalah bagian ini ternyata. Nanti kita bahas di belakang, ya. Nah, sekarang masuk ke daerah tangkapan air. Nah, di mana daerah tangkapan air ketika berbicaranya adalah sebuah sungai, maka adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan juga anak-anak sungainya yang berfungsi untuk menampung, menyimpan, dan juga mengalirkan air. Nah, contohnya gambar di sebelah kiri ini. Kalau kita lihat atau kita simulasikan, yang dimaksud dengan das itu adalah ketika terjadi hujan di sini. Ada ya, kelihatan? Nah, maka dia akan masuk di wilayah yang terjadi daerah tangkapan ini. Ketika misalkan ada hujan lagi di sebelahnya, maka airnya nanti akan membentuk sendiri, tapi bukan di wilayah daerah tangkapan air yang kita maksud. Sehingga daerah tangkapan air yang dimaksud adalah ketika kita sudah memiliki sebuah titik outlet, ini adalah titik outletnya. Kalau kita gambar warna kuning, ini adalah titik outletnya. Kita lihat titik pengamatannya di sini, maka kita akan mendapatkan luasan daerah tangkapan airnya. Batasannya apa sih, Pak? Batasannya adalah punggung-punggung kontur untuk sebuah sungai. Nah, karena kita nanti akan berada di perkotaan, lalu kita akan berbicara lingkup yang lebih kecil, lalu bagaimana pertanyaannya adalah daerah tangkapan air pada kawasan pemukiman ataupun gedung. Kalau kita balik lagi ke sini, sorry. Nah, kita balik lagi ke sini, maka kira-kira nanti yang akan kita rencanakan adalah wilayah yang lokal ya. Jadi nggak akan sebesar itu. Contoh misalkan di sini nih ada saluran, kalau saya nggak salah nih. Di sini tuh ada saluran yang menghubungkan antara apa namanya kawasan Kiara Arta yang ada di Antapani ini dengan sungai lokalnya. Nah, kira-kira berarti dasnya adalah sebesar ini. Sorry, kelihatan nggak ini? Ya, sehingga nanti besarannya akan sebesar ini. Nggak akan seluas yang tadi, misalkan tiba-tiba sebesar ini misalkan ya. Nggak, nanti disesuaikan. Biasanya kalau di sebuah kawasan, itu dia memiliki sistemnya sendiri. Dia memiliki sistem lokalnya. Nanti akan kita belajar sistem lokal dan juga sistem globalnya. Gitu ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Terkait dengan siklus dan juga daerah tangkapan, perbedaannya antara sungai dan juga kawasan pemukiman dan juga gedung. Cukup terlalu cepat saya menjelaskan? Selamat malam Pak, mau tanya sedikit Ah, paling siap. perbedaan perkolasi dan infiltrasi sama-sama masuk ke Oke. tanah airnya tuh. Oke, di sini ya kelihatannya. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, di sini kalau kita lihat, ini adalah infiltrasi, sedangkan ini adalah perkolasi. Jadi, ketika terjadi hujan, ada hujan nih turun mas, ada presipitasi, dia turun, masuk ke dalam tanah. Ketika langsung masuk ke dalam tanah disebutnya adalah infiltrasi. Nah, ketika sudah masuk semakin dalam, maka dia menjadi perkolasi. Gitu. Jadi lebih dalamnya dari infiltrasi,
itu dia masuk ke perkolasi sampai ke aquifer atau air tanah gitu. Itu disebut dengan perkolasi. Jadi perbedaannya nanti dia akan menambah cadangan untuk si aquifer atau air tanah gitu, Mas. Kebayang ya? Siapa? Jelas. Oke. Yuk kita lanjut. Sampai di sini sudah aman? Nah, berarti nanti Izin kita akan bertanya, Pak. belajar. Ya, silakan. Eh, Kebetulan kan itu proyek yang tadi itu dekat rumah saya, seberang lah Nah, mungkin dari ya, rumah saya. oke. Nah, itu mungkin ada tadi itu ada daerah tangkapan air ataupun punggung yang tadi yang Bapak merahin itu, Hmm, apabila misalnya membludak gitu Pak atau tidak bisa diatasi untuk pengaruh ke lingkungan sekitarnya tuh bagaimana Pak? Apakah si apa namanya infiltrasinya ke tanahnya mengaruh atau bagaimana Pak? oke. Ini udah langsung ke project ya, langsung ya. Ini langsung ke akhir bagian kita nih. Oke, tapi kita coba jawab ya. Nah, ketika terjadi hujan, lalu hujannya adalah hujan yang cukup besar, sehingga mengakibatkan ada banyak runoff yang harus masuk ke dalam sungai. Nah, makanya peraturan tadi itu mengatur bahwasannya ketika kita akan membangun sebuah daerah, itu tidak boleh membebani lebih dari. Nah, sehingga tidak akan membebani dari si saluran setelahnya. Nah, ketika kita berbicara hujan yang besar, ternyata di aslinya, contoh misalkan kita pakai angka ya biar lebih kerasa. Misalkan ini adalah aliran dari yang nanti keluar dari si apa namanya Kira Arta. Nah, asalnya kan tadi misalkan 100. Ini tuh harusnya. Nah, ketika kita bangun, maka peraturan pemerintah tadi mengharuskan kita debitnya itu 100 ya. Itu dari awalnya. Nah, ketika hujannya besar, lebih besar dari yang diperkirakan, maka jangan sampai melebihi dari kondisi awalnya. Nanti kan kita akan membahas terkait dengan ketika kita punya sebuah lahan lalu dikasih hujan, contohnya misalkan besarannya adalah 90 mm Pak hujannya. Dia menghasilkan debit yang 100 misalkan. Di kondisi awal. Di kondisi terbangun, maka kondisinya adalah pada saat hujannya sebesar 90 mm, harus dia sebesar 100. Jangan sampai melebihi, gitu ya. Itu konsep awalnya. Nah, bagaimana ketika hujannya melebihi dari yang direncanakan? Tiba-tiba hujannya adalah 300. Ini adalah di luar dari ekspektasi dari si perencanaannya. Karena misalkan ini terjadinya adalah 100 tahun sekali misalkan. Nanti kita akan belajar terkait dengan periode ulang. Besarannya 300. Oh, maka kondisi ini akan menghasilkan yang kira-kira 3 kali lipatnya akan 300. Nah, otomatis 300 ini tidak akan mampu kita tangani di wilayah tadi. Maka akan menghasilkan debit yang 300 yang jauh lebih besar dari yang apa yang kita harapkan atau kita rencanakan. Maka nanti akan berefek ke wilayah seterusnya. Misalkan di sini ada sungainya, di sininya menjadi banjir ya. Nanti wilayah Masnya misalkan di daerah flyover apa di situ tuh? Kiara Condong misalkan. Nah, di arah situ jadi banjir ya berarti kondisinya memang kita tidak mengharapkan terjadinya besaran ini. Gitu. Jadi di setiap perencanaan terkait dengan banjir, kita memiliki batasan maksimumnya. Di peraturan itu dijelaskan bahwasannya nanti ketika kita berbicara sebuah drainase itu membutuhkan misalkan kala ulang. Kala ulang. Apa itu kala ulang? Kala ulang itu adalah kondisi di mana kita akan memprediksi sebuah hujan. Ada kala ulang 2 tahun,
kala ulang 10 tahun, 100 tahun. Contoh misalkan kayak kemarin Jakarta sering banjir. Oh, itu mah kala ulangnya 100 tahun periode ulangnya. Nah, kala ulang itu dia berbicara tentang probabilitas atau kemungkinan terjadinya. Jadi kemungkinan terjadinya tadi kala ulangnya 10 tahun, maka probabilitasnya adalah 1/10. Atau kira-kira berapa? Kira-kira adalah 10, 0,1. ya 0,1 itu kira-kira 10%. Maka terjadi hujan yang besarnya tadi misalkan 90 itu kira-kira 10%, Pak. Ternyata terjadi 300 mm nih. Nah, 300 mm ini kalau kita hitung kala ulangnya misalkan ini adalah kala ulang 1000 tahun, Pak. Yang artinya 1 banding sorry. 1/, dulu nggak bisa nih. Oke. 1/1000, di mana 0,001. Kalau dipersenkan kira-kira berarti sekitar 0,1% nih kemungkinan terjadinya. Nah, maka ketika kita berbicara tentang banjir, kita nanti akan berbicara tentang probabilitas terjadinya, gitu. Sehingga nanti ada batasan-batasannya. Contoh tadi saya belum menjelaskan, untuk drainase itu antara 5 sampai dengan 25 tahun batasannya, tergantung nanti tipologi kotanya seperti apa. Apakah dia kota besar, kota metropolitan, kota kecil, atau kota kabupaten, itu udah diatur, gitu kira-kira seberapa besar, gitu ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana, nah itu nanti disesuaikan dengan kala ulangnya. Kalau memang di dalam situ misalkan kala ulangnya di situ adalah 5 tahunan, Pak, harusnya tidak banjir, ternyata yang terjadi 10 tahunan, maka sangat wajar terjadi banjir. Tapi yang jangan itu adalah ketika kala ulangnya yang terjadi adalah 5 tahun, sedangkan kapasitasnya untuk yang 10 tahun, berarti ada yang masalah di sana, gitu. Semoga menjawab Mas Akila. Akila dipanggilnya Akila? Iya, Pak. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Ini sudah. Nah, itulah kenapa kita akan berbicara terkait dengan drainase kawasan pemukiman. Nah, ketika kita berbicara sebuah drainase kawasan, maka yang pertama kita harus tahu dulu nih, tadi terkait dengan hujannya. Nah, hujan itu ilmunya ada di hidrologi. Nah, selain itu, kita juga harus tahu besaran dari kawasan kita itu sebesar apa. Karena akan beda tadi yang hubungannya dengan catchment area. Catchment area itu pada saat kita berbicara luasan yang cukup besar, maka akan menghasilkan debit yang cukup besar. Tapi kalau kita akan berbicara lokal, maka besarannya juga akan menjadi lokal gitu ya. Nah, terkait dengan fungsi, fungsinya jelas untuk mengeringkan kawasan permukiman ataupun lingkungan gedung. Lalu mengalirkan kelebihan air, baik itu nanti dari atapnya, dari halamannya, dari lingkungannya, menuju ke saluran. Di mana nanti kita akan mengendalikan semua limpasan itu, sehingga keluarannya kita bisa mengetahui itu sudah zero runoff atau belum. Di mana nanti kita bisa belajar ketika misalkan tadi awalnya adalah 100, tetapi pas kita hitung ketika terjadi pembangunan menjadi 150, maka kita harus mensiasati atau merekayasa. Caranya bagaimana? Oh, airnya misalkan kita bisa manfaatkan kembali. Dengan cara apa? Kita tampung dulu bisa. Bisa kita atur pengeluarannya. Jadi pada saat kondisi puncak, air itu bisa langsung masuk ke kawasannya, kita tahan dulu nih di wilayah kita. Setelah sungainya atau salurannya sudah kembali normal, baru kita keluarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa meresapkan airnya ke dalam tanah dengan sumur resapan, biopori, dan juga sistem lainnya. Contohnya misalkan yang di Jakarta, sumur resapan yang kemarin rame, nah itu salah satu memang
salah satu cara untuk kita mengurangi yang namanya debit gitu ya. Nah, kita masuk ke yang namanya sistem dari drainase. Ada drainase sekunder, ada saluran tersier, ada saluran primer, ada juga saluran utamanya atau saluran dari si sungainya. Nah, kita akan bermain di saluran apa kira-kira? Kalau kita lihat Tersier, Pak. ya, oke. Maka kita akan masuk di saluran tersier, di mana kita masuk ke saluran atau drainase lokalnya saja. Selanjutnya adalah fungsi dari pelayanannya, di mana drainase lokal yang nanti akan kita kaji adalah sebuah sistem yang melayani suatu kawasan saja, baik itu kompleks pemukiman, areal pasar, perkantoran, industri, dan seterusnya. Nah, maka ini menjadi tanggung jawab dari pihak pengembang. Lebih besar dari itu, maka menjadi pemerintah kota. Kurang lebih seperti itu ya. Yang nanti akan kita bahas langsung ke sistem drainase lokalnya saja. Nah, harapannya kita sudah mengetahui dulu konsep awalnya apa yang harus kita lakukan dengan tahu caranya seperti ini. Ini adalah yang nanti akan kita lakukan dalam 5 minggu ini. Yang dimaksud adalah kita akan mencari outputnya itu adalah sebuah debit. Di mana debit ini ada yang namanya debit rencana dan juga debit saluran. Nah, yang akan kita dapatkan adalah di 5 pertemuan awal kita akan mendapatkan debit rencananya saja. Ini yang akan kita lakukan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 5. Nah, di pertemuan ini, di mana debit rencana itu dihasilkan rumusan awalnya adalah kurang lebih seperti ini. Ada 1 dibagi 3,6 dikalikan dengan C, dikalikan dengan I, dikalikan dengan A. Apa itu CIA? C-nya adalah koefisien pengaliran yang berhubungan dengan kondisi dari tata guna lahannya. Akan berbeda ketika kita berbicara misalkan jalan, lalu ada ruang terbuka hijau, ada tanah saja, lalu ada bangunan pemukiman, nah itu berbeda. Itu di koefisien pengaliran. Nah, ada juga I. I itu adalah intensitas. Intensitas dari hujannya. Nah, intensitasnya itu yang nanti akan kita cek berdasarkan dari data hujan. Dari data hujan yang kita punya, kita olah, maka kita akan mendapatkan sebuah intensitas. Yang nanti hubungannya kira-kira waktu limpasan alirannya di permukaan itu seperti apa, lalu waktu limpasan pada salurannya seperti apa, sehingga nanti kita akan mendapatkan yang namanya lengkung intensitas hujan. Nah, nanti kita akan belajar ini. Outputnya, satu lagi adalah A. A ini adalah luasan. Nah, luasannya ini kalau kita lihat dengan menggunakan rumusan ini, maka satuannya harus ada seperti ini ya keluarannya. Kita lihat O milimeter per jam, O kilometer persegi gitu ya. Nanti akan menghasilkan meter kubik per detik. Nanti yang akan kita lakukan dalam setengah semester ini atau pertemuan 1 sampai 5 kurang lebih gambarannya adalah seperti ini. Ya. Jadi yang akan kita cari adalah C, I, dan A untuk menghasilkan sebuah debit rencana. Nah, nanti dengan Bu Iin masuknya tambahan lagi. Nanti ada mendapatkan ki saluran. Kira-kira harus seperti apa ki salurannya? Kalau tadi kita bicara terkait dengan hidrologi dan juga hidrolika, maka ki rencana ini itu banyak berbicara tentang hidrologi ya. Di mana nanti keluarannya adalah hujannya berapa Pak kira-kira? Ya, tapi kalau berbicara dengan ki saluran, maka kita berbicara berapa kapasitasnya.
Kita berbicara tentang dimensi. Untuk hujan yang seberapa besar ini, kira-kira kita membutuhkan dimensi yang berapa? Oh, saya mau nanti rencananya adalah apa namanya persegi, Pak, untuk penampang ininya apa namanya drainasenya ukurannya 1:2 misalkan ya, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kita berbicaranya seperti itu, ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Bisa dipahami atau diikutin? Kalau yang masih ragu, silahkan tanyakan ya, mumpung ada saya. Nanti kalau pelajarannya udah beres, kalian sudah lulus, tanya saya membayar ya. Jadi harus hati-hati nih. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Yo, silakan. Gimana, Mbak? Itu kan kita tadi mencari yang rencana itu dari outputnya itu dari debit air hujan. Hmm. Misalkan dari itu perhitungan air limbahnya juga dihitungkan nggak Pak dari air limbah bangunan yang bakal kita bangun gitu? Oke, pertanyaannya bagus. Ini sampai ujung berarti. Ini sampai ujung pertemuan kita nanti kita bahas. Jadi nanti itu sudah ada apa namanya peraturannya, di mana peraturannya kurang lebih berbicaranya adalah berapa persennya sih menjadi limbah. Nah, dari sebuah gedung atau dari sebuah sekolah atau dari sebuah tata guna lahan itu menghasilkan akan berapa persennya. Jadi nanti akan ada perbandingannya. Perbandingannya misalkan kalau sekolah misalkan 1/80% misalkan. Jadi 1:0,8. Jadi kalau misalkan Q-nya berapa, berarti limbahnya sekitar 0,8-nya, kurang lebih seperti itu. Tapi nanti itu dibahasnya nanti sama Bu Iin. Kira-kira seperti itu. Ya Mbak Windy ya? Mbak Windy Yolan ya? Iya Pak, baik Pak, terima kasih Oke. Pak. Gitu ya Mbak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup Pak, cukup. Cukup. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Agak sayang kalau kalian misalkan mengikuti perkuliahan cuman di apa namanya disimpan aja tapi tidak didengarkan gitu ya. Kan harapannya kalian ikut RPL mendapatkan ilmu yang lebih ya. Ketika nanti di lapangan kalian bisa lebih mengetahui tentang apa yang terjadi gitu. Jadi harapannya ke depannya nanti pada saat kita bertemu itu lebih banyak interaksi tanya jawabnya ya. Jadi kalau saya menjelaskan saja mah paling sejam, sejam setengah itu sudah cukup. Tapi kalau kita banyak interaksi, banyak diskusi, itu akan jauh lebih menarik, jauh lebih banyak apa yang kalian dapat, gitu ya. Mungkin Mungkin, kalian mungkin lebih paham terkait dengan apa yang saya utarakan. Contoh misalkan, saya mah banyaknya di teori, ya pelaksanaannya dikit-dikit ya. Tapi kalian misalkan sudah melakukannya dan juga menjadi kegiatan yang rutin. Nah, maka kita bisa berdiskusi tuh. Kira-kira, Pak, di lapangan mah kayak gini, 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 gini. Nah, kita bahas secara teorinya itu seperti apa, di lapangan itu seperti apa. Gitu ya, harapannya bisa sejauh itu kita berdiskusi ya, Mas dan Mbak ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya Pak, Nah, silakan. dari perhitungan ini Pak, biasanya itu kendala apa sih Pak yang ditemui gitu? Oke, good, good question. Kendalanya pada saat kita merencanakan, ternyata tidak semuanya data bisa kita dapat. Contoh, kita data topografi, oh ternyata data topografi mah harus survei. Surveinya teh ternyata biayanya mahal. Surveinya ternyata banyak nih apa kendalanya. Karena di survei itu nanti kita akan berbicara tentang X, Y, Z. Ternyata Z-nya itu agak susah misalkan. Itu menjadi kendala. Yang kedua, tata guna lahan. Tata guna lahan mah kita bisa memprediksi ya. Kita lihat foto dari Google, Google Maps atau Google Earth.
kita bisa digitasi dari sana. Oh, ini kira-kira perumahan nilainya koefisiennya sekian. Oh, ini ruang terbuka hijau koefisiennya sekian. Jadi nggak ada masalah di situ. Jenis tanah ternyata nggak semuanya itu punya data jenis tanah. Nah, harapannya kan kalau kalian bekerja di sebuah perusahaan yang akan membangun gedung, tentu tanahnya komplit. Harusnya itu tidak menjadi masalah. Lalu yang paling sulit itu ketika kita berbicara terkait dengan hujannya. Nah, penentuan hujan itu cukup tricky ya. Tapi ada metode-metodenya, di mana contohnya nih, di hujan di Jakarta kan selalu menjadi kiblat kita ya. Kalau ada hujan, Pak Anies salah nih metodenya, Pak Ahok, Pak Jokowi salah nih metodenya. Tetapi yang kita lupa adalah kita hanya mengetahui terjadi banjirnya saja. Kita nggak tahu apa penyebab banjirnya. Penyebab banjirnya apakah kapasitasnya yang kurang? Seperti yang tadi diceritakan, bisa jadi. Apakah maintenance-nya kurang? Bisa jadi, tapi ada faktor utama lainnya. Faktor utama lainnya adalah terkait dengan curah hujannya. Ketika kita sudah memprediksi bahwa atau merencanakan bahwa hujannya sanggup untuk kala ulang 10 tahun, tetapi hujannya yang terjadi adalah 100 tahun, maka kapasitasnya tidak akan mampu, gitu. Kenapa tuh Pak? Kita tidak merencanakan kala ulangnya 100 tahun misalkan. Oke. Nah, di sini teknisnya adalah ketika kita memiliki kala ulang, oh ini kita punya kapasitas nih, ternyata ini adalah sanggup untuk Q 10 tahun. Ternyata kalau kita hitung untuk Q 100 tahun, ternyata kita membutuhkan kapasitas yang jauh lebih besar. Maka misalkan ini adalah Q 100. Atau nanti jalan teh jadi di Venesia atunya. Sungai semua jalannya teh gitu. Nah, maka itu yang disesuaikan dengan pedoman dan juga peraturannya. Nah, di kita itu terlalu banyak ahli ya, ahli komentar, ahli pemojokkan dan seterusnya, tapi kita nggak tahu ilmu yang sebenarnya seperti apa gitu. Walaupun secara umum memang salah juga para ahlinya kenapa tidak menjelaskan dengan baik di media, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kurang lebih itu yang terjadi, kesulitan dari yang kita lakukan. Karena kalau kita berbicaranya tentang hidrologi, maka yang kita bisa lakukan adalah prediksi. Nah, prediksi itu gimana caranya? Prediksi itu berarti kita melihat data sebelumnya seperti apa. Kalau misalkan ada data hujannya kurang lebih seperti ini, maka prediksi kita ya hujannya bakalan seginilah, gitu ya. Tetapi ada kalanya prediksinya meleset, tiba-tiba ada outlier gini. Nah, maka prediksi-prediksi inilah yang menjadi krusial pada saat nanti kita perencanaan. Kita maunya seperti apa, gitu. Gitu, Mas Surya, kurang lebih. Tadi yang nanya Surya ya? Ya Pak. Oke, semoga bisa menjawab. Ada yang ditanyakan lagi atau tambahan? Mau tanya Pak, terjawab? Ya, silakan. paling ini semacam apa ya, studi kasus. Jadi kemarin tuh saya pernah ada pekerjaan mengurusi, sebetulnya concern utamanya tuh di jembatan, tapi jembatannya tuh kan melintasi saluran provinsi atau saluran yang berada di samping jalan provinsi, jalan raya umum. Oke. Misal di Suhat gitu loh, tapi ini lokasinya di Jawa Timur di Malang. Nah, eh, ketika pembangunan jembatan itu, dari desain awal itu memang ada sedikit perubahan eh, luasan apa ya, Catchment area. luasan saluran. Jadi Oh, luar istilahnya apa sih Pak namanya? Intinya kalau misal salurannya tuh dalam 20 cm, kemudian dimensi. lebar 20 cm kan, jadi luasannya tuh 400
Oh, senti luasan lah kurang. areanya. Oke. Nah, itu. Luasan Nah, itu areanya. Oke. intinya Ya. desain desain awal jembatan tuh memang sedikit memakan permukaan atau luasan areanya. Nah, kemarin tuh memang kan sempat kami menggunakan jasanya konsultan untuk AMDAL yang bisa menghubungkan kami ke instansi-instansi yang berwajib. Nah, Mm-mm. sebetulnya arah instansi berwajib yang harus kami koordinasi itu instansi apa sih Pak? Soalnya kemarin saya sendiri sempat dilempar-lempar awalnya ke BBWS, Mm. kemudian ke PUSDA. Nah, Mm-mm. sedangkan historikalnya konsul AMDAL saya ini memang ada ketidakjelasan atau riweuh, tapi nggak tahu di kontrak ini, pakai Eh, malah pakai ini lagi. Jadi itu saya ada kurang ketidakpercayaan. eh, oke, oke, di copy. Itulah fungsi dari relasi ya Mas ya. Jadi relasi Oke. itu bisa mendekatkan yang sudah dekat gitu ya. Jadi proyek itu ya di situ-situ aja gitu. Karena memang relasi itu cukup luar biasa gitu. Daripada kita coba-coba yang lain ternyata lebih salah lagi, itu juga bisa jadi gitu ya. Tapi ya kurang lebih seperti itu. Nah, ketika kita bicaranya terkait dengan jembatan yang arahannya nanti ke sungai, maka kita masuknya ke BBWS, Badan Besar Wilayah Sungai atau BWS setempat. Kalau hubungannya dengan sungai. Tapi kalau hubungannya dengan drainasenya, maka biasanya di tiap kota itu sudah ada PUSDA-nya gitu. Nah, Oke. biasanya dia berkoordinasi itu terkait dengan drainase yang ada gitu. Dia biasanya terkait dengan data-data drainase, data-data sungai yang lingkupan di kota dia punya gitu. Makanya biasanya dilempar dulu tuh ke situ, kecuali ada masalah sungai. Kalau ada masalah sungai langsung ke BWS atau BBWS. Di mana nanti kalau ada rekomtek, nah rekomtek itu nanti langsung ke pusat gitu. Nanti misalkan Oke. hubungannya nih si masnya jembatan. Oh, hubungannya Ya. dengan banjirnya, kira-kira muka air banjir, nah itu udah pasti BPWS gitu. Tapi kalau perubahan drainasenya, ketika drainasenya harus seberapa, biasanya langsung ke PU setempat yang ada hubungannya dengan jalannya gitu. Gitu, Mas. Di analisa dulu ya, apakah itu sungai atau drainase, ya Pak. Betul. Berangkatnya dari situ. Ya, Kalau betul. sungai mungkin benar nggak Pak? Kalau saya asumsikan sungai itu adalah saluran yang terbentuk alami, kemudian drainase itu saluran yang dibuat oleh manusia atau Nah, kurang tepat? secara umum, pengertian dari drainase itu ada dua, ada yang alami, ada yang buatan. Ternyata Oke. untuk posisi sungai lokal yang sangat kecil itu bisa juga disebut dengan drainase gitu. Jadi kalau misalkan kita berbicara di perkampungan itu udah ada tuh saluran-saluran sendiri tuh yang akibat dari air alamiah gitu ya. Nah, maka itu juga disebut drainase, tetapi drainasenya drainase alami. Tetapi kalau kita mau rekayasa, maka sudah dimasukkan drainase yang buatan, kurang lebih seperti itu gitu, Mas. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Masih Pak, banyak jelas ini Pak. waktu Terima kita kasih nih. banyak. Masih banyak kita ini. Izin bertanya Pak. Nah, gitu. Mana? Mungkin pertanyaan saya kurang kurang apa ya? Kurang bagus lah nggak kayak Kang Alam, Teh Windy ataupun Kang Surya gitu. Wah, Eh, ini biasanya ngomong gini-gini tiba-tiba dar gitu ya pertanyaannya. Gimana, Mas? Suhu berarti Makasih Pak, Pak. suhu. Enggak Pak. Saya Hmm. ingin nanya tentang rumus Ki rencana itu Pak. Hmm. Yang itu kalau 1/3,6 tuh dari apa ya Pak? Dari dapatnya gitu. Oke. Pada Dari rumus dasarnya apa gitu. Nah, rumus ini akan kita lakukan di pertemuan ketiga. Wah, agak bagus nih tulisan saya nih. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas detail tentang ini. Nah, tapi kalau sekarang mau dijawab, maka jawabannya adalah 1/36 ini adalah koefisien. Koefisien ini didapatkan dari perubahan rumus dari Amerika, Satuan Amerika, sorry, susah.
Amerika. Yang kita bicaranya feet gitu ya. Nah, berubah menjadi SI atau satuan internasional yang menjadi meter. Nah, akibat dari kita menggunakan SI, kita akan mendapatkan koefisien ini. Kalau misalkan kita menggunakan feet gitu ya, tiba-tiba saya mau pengen ngerencanainnya standar Amerika banget. Dimana saya mau ngerencanain pakai feet, pakai galon per liter, maka dihilangkan tuh 1/36-nya. Jadi itu koefisien hanya untuk perbedaan antara satuan internasional dengan satuan lainnya gitu, Mas. Oke, sip. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak mau bertanya, Oke, silakan Mbak Windy. ini kan Pak buat cari rencana ini tuh kan buat menentukan kawasannya ya Pak ya. Menentukan kawasan, Iya. betul. Ya, cakupan kawasan. Kalau misalkan ketinggian bangunan gedungnya itu berpengaruh nggak sih Pak ke debit rencananya nanti gitu? Oke, berpengaruh atau tidak ketika gedungnya tinggi sekali? Apa yang di Dubai teh? Lupa saya Taj apa ya? Taj Mahal. Alibaba. Oh, Burj Burj Khalifa, Khalifa. Pak. Oh, Taj Mahal ya, Taj betul Mahal Burj main dia. Khalifa ya. Oke, pancingannya berhasil, baik gitu ya. Oke, kita lihat ya di sini ya. Saya coba gambarkan. Saya punya kawasan di kawasan hijau ini. Nggak bisa diperbesar ya, lupa. Di sini saya punya gedung satu lantai. Ini ada agak besar gitu ya. Ini misalkan ada 15 lantai, ini satu lantai. Nah, terus di sini misalkan adalah saluran akhirnya, di mana saluran akhirnya saya mau menghitung kira-kira debitnya berapa ya di sini nih misalkan. Nah, ketika hujan terjadi, hujan itu ternyata kita masuk ke titik-titik inilah ya. Wah, titik-titik ini nih. Ternyata hujannya cukup deras misalkan. Nah, di sini kita punya luasan, kita punya koefisien, kita juga punya intensitas. Ternyata di kondisi yang seperti ini berpengaruhnya di mana? Pengaruhnya adalah untuk yang ini kok ngaruhnya adalah di intensitas. Kenapa ngaruhnya di intensitas? Karena ditunggu waktunya. Tentu waktu limpasan aliran permukaannya antara di gedung yang cuma satu lantai dengan 15 lantai akan berbeda. Ada misalkan ini masuk ke, kan kalau ke gedung tuh ada ini ya, apa namanya, bentuknya teh atap ya, misalkan. Dari atapnya nanti ada yang namanya apa ini di sini? Biasanya namanya apa? Kalau ini gedung? Talang, Pak. Talang, betul. Dari talangnya nanti dia turun pakai apa? Non-cap. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau untuk yang satu lantai, maka itu tidak akan jadi masalah. Akan cepat gitu ya waktunya. Maka T1-nya ini akan menjadi cepat. Sedangkan untuk yang 15 lantai ternyata tidak semudah itu. Ada proses dia masuk dari airnya itu turun, dia ngantri gitu ya. Masuk ke sebuah saluran, nanti salurannya karena cukup panjang bergabung dengan yang lain baru turun lagi dan seterusnya sebanyak 15 lantai. Misalkan. Nah, itulah yang mengakibatkan waktunya itu menjadi lebih lambat. Sehingga nanti akan berpengaruh dari intensitasnya itu seperti apa. Pengaruhnya di mana? Yang namanya TC, time of concentration. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk air dari saat dia jatuh sampai ke titik tinjauan itu seberapa lama. Air dari titik-titik ini sampai menuju ke wilayah X ini seberapa lama. Gitu. Walaupun secara hitungan mungkin bedanya nggak terlalu jauh gitu. Tapi kalau ditanya ada nggak perbedaannya? Ada gitu. Karena kenapa bisa tidak terlalu jauh? Karena kondisinya airnya langsung turun ke pipa yang pipanya misalkan tegak gitu ya, maka kecepatannya akan tinggi.
kurang lebih seperti itu. Ya, bisa dipahami Mbak tadi Windy ya, Mbak Windy? Jadi Pak, buat nyari T itu tuh tergantung sama kita rencana buat ngebangun gedungnya seberapa tinggi gitu Pak. Betul, nanti kita akan cukup detail untuk perencanaannya. Maka kalau kita punya perumahan, oh berarti saya ngitung waktu limpasan aliran permukaannya dari genteng, dia turun ke apa namanya tadi talang, dari talang ke pipa, pipa langsung ke bagian permukaan yang lain. Gitu, sampai ke bangunan drainasenya. Itu berapa lama gitu. Paham Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Pak mau nanya, Hmm. kalau misalkan nih debit awal 100, tiba-tiba pas dicek debitnya kurang dari 107 atau 70 sampai 80. Nah itu tuh hal yang baik atau jadi hal yang buruk buat pemukiman di sekitar. Terus hal itu tuh bisa terjadi atau enggak di aktualnya? Oke, memang kalau udah ke level yang RPL pertanyaannya agak lebih berat ya. Oke, bagus atau tidak? Bagus, karena artinya koefisien yang kita rencanakan itu terlalu besar. Contoh misalkan, saya hapus dulu ya. Anggaplah kita mau pakai yang nggak pakai 1,36 ini ya, biar agak lebih cepat ngitungnya. A-nya misalkan 1, C-nya misalkan 0,8, I-nya misalkan 2 misalkan ya. Maka debitnya kalau kita hitung adalah berapa? Dengan cepat? 1, 2, 3? 1,6. Oke, 1,6. Kira-kira debitnya 1,6. Ternyata terjadi di lapangan itu debitnya adalah 1,2. Maka biasanya apa? Kondisinya misalkan hujannya sama ya, lalu luasannya sama, maka kondisi kita mendapatkan koefisiennya, kita itu range-nya diambil yang terburuk gitu. Nah, si koefisien ini itu merupakan sebuah range. Range itu adalah batasannya. Contoh misalkan pemukiman. Pemukiman itu misalkan range-nya adalah pemukiman T berapa ya? 70 sampai dengan 89. Kita mah berekspektasi bahwa kemungkinan terburuk ya, oh kita pakainya 89. Gitu. Ternyata yang terjadi adalah nilainya adalah 73 misalkan. Maka dia akan mempengaruhi yang namanya koefisien. Gitu. Itu yang pertama terkait dengan buruk atau tidaknya. Yang keduanya tadi apa ya? Lupa saya. Hal tersebut tuh mungkin terjadi nggak di aktualnya, Pak? Oke. Mungkin terjadi nggak? Mungkin ya, sangat mungkin. Karena tadi asumsi kita pada saat menentukan koefisien itu bisa saja salah. Di mana kita mau cari aman, kita mau cari tenang, atau kita mau tengah-tengah, atau kita mau cari untung. Tapi deg-degan gitu ya. Deg-degan. Jadi kayak misalkan kita nih ngitung dengan koefisien yang tadi 0,9, kita dapat apa namanya dimensinya di sini harusnya 1,5. Terus cek konsultan teh mau untung nggak biar nggak terlalu mahal. Gimana caranya? Koefisiennya aja kecilin. Ya udah tuh saya buat misalkan ini menjadi 1 misalkan 1 meter. Bisa nggak? Masuk. Bisa. Masuk aja. Tetapi sekali lagi kita mau merencanakan mau yang seperti apa. Kita mau mengambil resiko atau mau tengah-tengah atau mau yang kitanya aman gitu. Sehingga pada nanti saat pemeriksaan kita jelaskan asumsi yang digunakan itu seperti apa gitu. Ya, Mbak Windy ya. Mbak siapa tadi lupa saya? Fitri, Pak. Oh, Mbak Fitri ya, sorry Mbak Fitri. Ya, Mbak Fitri gitu Mbak Fitri. Mau tanya Pak, Silahkan Mbak Rini. nyambung ke yang barusan. Untuk menentukan rencana debit itu kan ada
batasan terendah mungkin sama batasan tertinggi. Nah, Mm-mm. umumnya untuk menentukan rencananya itu lebih baik di mana gitu Pak? Umum yang digunakan dan baiknya seperti apa gitu? Umumnya Berapa? yang digunakan. Nah, Ya. ini sangat tergantung dengan pengalaman kita merencanakan. Di mana ketika kita sudah merencanakan satu, lalu kita evaluasi, oh ternyata kalau pakai ini seperti ini. Kalau pakai pengalaman kedua, oh saya coba kecilin sedikit, hasilnya seperti ini. Tapi secara umum tadi Mak, kita mau cari yang mana? Mau cari deg-degan, mau cari ketenangan, atau mau cari semua senang? Kalau semua senang mah paling aman ambil tengah-tengah. Tapi kalau mau cari kontraktor happy, cari yang paling kecil. Tapi kalau mau cari yang kita happy sebagai perencana, tentu cari yang paling besar. Ya, ya. Baik. Gitu, Mbak. Ya, kalau ditanya, Bapak mau pakai yang mana? Saya mah cari tengah-tengah aja. Kalau saya mah. Tapi lihat dari kondisi biasanya, lalu kondisi dari historical kejadiannya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kejadian banjir di sana itu seperti apa sih? Contoh misalkan saya mau merencanain di Garut. Di Garut ternyata daerah saya kalau hujan teh biasanya banjir, apa-apa. Tentu saya pakai yang besar. Tapi kalau saya pas survei, nggak pernah banjir di sini mah. Hujannya juga ya sedang-sedang aja. Oh ya, saya bisa bolehlah pakai tengah. Kenapa saya nggak berani paling pinggir misalkan? Saya nggak mau agak kurang tenang gitu ya. Tiba-tiba saya ditelepon, Pak kayaknya ada yang salah di perencanaannya. Wah, PR juga kalau kayak gitu. Gitu. Sip. Oke, ada lagi? Makasih Pak. Gimana? Ada lagi? Mau tanya lagi boleh? Oke, boleh. Terakhir ya. Eh, Oke, silakan. sedikit mundur paling itu di penentuan TC. TC kan dari perhitungan atau durasi dari sejak jatuhnya air sampai dengan titik tinjauan. Mm-mm. Nah, sedangkan titik jatuhnya air kan dalam satu wilayah bisa disebut variatif. Itu tuh yang diambil rata-rata kah atau titik terjauh atau titik terendah? Oke, good. Ini adalah pertanyaan nanti di pertemuan keempat, di mana kita akan membahas terkait dengan TC. Di TC itu nanti kita ambil yang paling maksimum. Dari maksimum. Contoh misalkan, saya sedikit review aja ya. Tadi kita punya sebuah gambaran di sini, lalu di sini ada alirannya. Anggaplah saya lagi menggambar saluran drainasenya ya. Ini adalah perumahan kalian atau gedung kalian lah ya. Nah, ketika saya merencanakan sebuah drainase, maka hujan itu kan di mana-mana ya. Ya. Nah, yang saya ambil adalah waktu terjauh atau waktu terlama. Contoh misalkan ternyata di sini waktunya sampai ke sini itu ada 3 menit. Tapi dari sini itu bisa 10 menit. Maka saya ambil yang 10 menit. Gitu. Tapi tergantung kedetailan dari sebuah perencanaan. Bisa aja kalian bikin, oh ternyata saya mau yang variasi banget Pak. Saya mau di sini ada dimensinya beda, di sini beda, di sini beda, di sini beda. Maka saya ambilnya misalkan dari sini berapa menit, itu yang ambil paling besar. Dari sini saya ambil berapa menit, itu saya ambil paling besar. Kayak gitu. Jadi tergantung nanti kedetailan dari yang kita buat. Kalau mau menyusahkan kontraktor, maka kita buat beda semua. Kalau kita mau buat minim adanya miskomunikasi, maka dibuat tipenya yang tidak terlalu jomplang. Gitu. Ya. Siap? Baik, Aman? baik. Masuk Pak, terima kasih banyak. Oke. Nah, itu adalah akhir dari pertanyaan kita hari ini. Di Maaf Pak, mana ya
Gimana? Ini keluar dari pembahasan, Pak. Oh, Ini untuk keluar mah nggak absen. boleh atuh. Oke, gimana gimana? Untuk absen di akademik kan ada 2, Pak. Hmm, Bapak dan Bu Iin. Cuman untuk Bu Iin belum bisa absen, Pak. Nggak bisa absen. Gimana? oke. Nanti ambilnya absennya di yang lagi ngajar aja, Mbak. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Gitu. Jadi kalau lagi bagian saya, nah nanti absennya di saya. Kalau bagiannya Bu Iin, nanti ke bagiannya Bu Iin, kurang lebih gitu ya. Oh, tapi ini tuh untuk jam yang sama, jadi nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, nanti juga di pertemuan ke-6, itu juga nanti double. Gitu. Oh Karena iya. kan kita tim gitu ya. Tim itu bisa saya ngisi, bisa Bu Iin yang ngisi. Gitu. Cuman pembagiannya saya 1 sampai 5 dan juga 14 sampai 15. Nanti Bu Iin yang ngisi di antara itu. Gitu. Oh iya, baik, Pak. Oke, yang Kasih. betul saya lupa terkait dengan absen, ada kemungkinan kan kalian sakit ya. Saya yakin kalian bukan Superman semua yang bisa tanpa sakit gitu. Nah, kalau sakit ada hal yang harus kalian isi yaitu upload surat sakitnya. Nah, itu yang nanti diupload di kalian absen ya. Kalau nggak salah ada. Kalau sakit harus upload ya. Ada? Ya, ada, Pak. Oke, udah pada tahu ya? Ya, Pak. Mau bertanya, Pak, kalau surat sakit itu boleh misalnya surat dari keterangan dari walinya, Pak, atau harus dari dokter? Seingat saya mah harus dari dokter, terus maksimalnya 3 hari, seingat saya teh gitu. Tapi nanti baca lagi di peraturan ini ya. Saya juga jadi wali kelas baru-baru, jadi baru baca nih. Gitu kemungkinan Pak. kalau nggak salah gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, tapi yang pasti mah saya minta kalau misalkan ada yang sakit, tolong hubungi di grup aja, bilang sakit sambil ngisi di bagian yang harus diisinya. Ya, oke. Secara singkat, ini nanti yang akan kita hitung. Nanti kita akan mencoba mengumpulkan data hidrologi, yang artinya besok saya akan bagi. Lalu kita akan mencoba analisis perhitungan curah hujan, perhitungan kurva intensitas, perhitungan daerah layanan atau catchment area. Kita juga akan berhitung terkait dengan waktu konsentrasi sampai dengan debit rencana. Gitu. Ini yang nanti akan kita lakukan 1 sampai 5 pertemuan ke depan. Nah, besok itu akan ada yang namanya pembagian kelompok. Lalu saya akan memberikan tugas untuk tugas besarnya. Nah, nanti pembagian kelompoknya itu dibagi jadi 4 kelompok. 4 kelompoknya mau saya yang bagi apa mau kalian yang bagi? Boleh Bapak yang bagi, Pak, biar deg-degan. Mau bertanya, Pak, 4 kelompok itu dari kelas A dan B atau masing-masing kelas? Masing-masing kelas, sorry, masing-masing kelas. Jadi nanti akan ada 8 kelompok ya. Nanti ada 4 kelompok dari kelas A, 4 kelompok dari kelas B. Nanti akan saya bagikan datanya. Terus tugasnya akan menjadi seperti apa, gitu ya. Nanti saya yang bagi aja ya kalau gitu ya. Dari absen kalian nanti akan coba saya bagi. Terus minggu depan kita masuk ke pengolahan data curah hujan. Nah, siap-siap untuk di minggu depan kita bakal banyak tugasnya ya. Jadi akan ada tugasnya, disebut mudah enggak, disebut susah juga enggak ya. Biasanya itu mudah tapi banyak gitu, jadi agak cukup lumayan gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Satu lagi saya minta tolong untuk kita nyalakan kamera untuk saya coba screenshot. Karena kalau nggak salah harus ada buktinya kalau yang online ini. Wait. Gini ya. Sorry, ini view-nya gallery.
Oke. Oke ya. Umi Latifatus. Aman Umi? Bisa dibuka kameranya Umi? Nah, gitu. Jadi kelihatan cantiknya ya. Oke, siap. 1, 2. Oke. Sebentar ya. Saya screenshot dulu. Sekarang yang kedua. Oke. Oh, ini masih ada belum. Alia teh kemarin baru ya Alia ya? Baru lulus ya? Iya, Pak. Oh, oke, pantesan agak familiar. Mas Rian ada Alia yang tadi ya. Rio sama Rio Putra. Sama Rio Putra. Sama Pak, beda device. Oh, beda device. Oke. Let's go. Device, Pak. Kita foto dulu ya. Siap. Udah siap? Udah posisi terbaik? Ya, jangan yang cuman kacamatanya aja ya, Mbak Yuni. Oke, maju sedikit. Ya, Mbak Nazma mau sholat nggak nih? Oke ya, saya bercanda sedikit. Oke, siap. 1, 2. Oke, terima kasih untuk hari ini, Mas dan Mbak. Semoga kegiatannya dilancarkan. Kalian juga bisa mengerti apa yang sudah tadi kita coba bahas. Mudah-mudahan ilmunya bisa diserap. Materinya setelah ini akan saya share ya. Saya akhiri, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih, Pak. sebelumnya. Ya. Sesudahnya. Akila tuh. Bandung Akila. Orang Bandung, Bang. Di mana Bandungnya? Tadi depan Kira Condong kan?